Oke, balik lagi bareng gue, Cahaya Fitri. Gue sekarang di sini hadir mau ngasih informasi yang pasti lo lagi butuh banget nih. Dan lo lagi cari. Ini tepat banget. Lo tetap di sini ya di channel gue Cahaya Fitri, di mana Fitri ini selalu memegang secangkir kopi tapi kopinya itu kosong. Kenapa? Karena kita memang harus selalu mengosongkan diri supaya kita bisa dapat informasi dengan baik dan bisa menerima. Oke, sekarang nih teman-teman, siapa di sini teman-teman yang masih deg-degan kalau mau presentasi? Ini bisa buat para mahasiswa, bisa buat para pekerja, bisa buat para marketing ya yang ingin mempresentasikan produknya, tapi kita deg-degan, keringat dingin, bercucuran. Siapa di sini? Pasti pernah ya. Termasuk aku juga pernah. Nah, deg-degan itu wajar karena kita emang harus deg-degan supaya apa? Supaya ada pemikiran. Kalau nggak deg-degan kita nggak bisa mikir nanti ya. Jadi nggak apa-apa, deg-degan itu diterima aja dulu ya, wajar. Cuma kita sekarang meminimkan dan tahu caranya. Kalau tahu caranya semua akan terkendali. Oke, gimana nih caranya? Ini berdasarkan gue ngomong kayak gini karena gue sayang banget sama lo ya. Gue tahu gitu kan. Karena lo semua nih pasti nggak jauh beda sama gue pengalamannya. Nah, gue juga pernah bekerja, gue juga punya presentasi, gue juga pernah jadi mahasiswa. Dan itu memang suka deg-degan banget, bener nggak sih? Sampai kita tuh bingung di tengah jalan ngomong apa lagi nih, padahal sudah kita konsep, tapi blank. Kenapa bisa blank? Ini dia. Pertama, kenapa kita blank? Karena kita terlalu memikirkan luar. Kita memikirkan orang yang nonton kita. Kita terlalu banyak ketakutan, takut dinilai nggak bagus, takut dinilai nanti, aduh ngomongnya jelek gitu ya. Padahal itu semua karena ketakutan-ketakutan kita. Belum tentu mereka ngomongin kita. Ini banyak banget kesalahan di sini ya. Karena apa? Ya itu tadi, belum apa-apa sudah ketakutan. Itu karena pengalaman, pasti teman-teman begitu. Yuk sekarang kita rubah cara berpikir kita hempaskan itu dan kita ganti bahwa kalau yang di depan kita itu lagi butuh kita. Ya, bukan kita yang butuh dia, tapi kita lagi dikasih kesempatan menyampaikan sesuatu agar orang tersebut bisa bermanfaat gitu loh. Apa yang kita omongin. Nah ini dia, itu dulu mindsetnya. Jadi begitu kita dapat tugas, wah kita disuruh presentasi nih, apapun kondisi kalian ya, langsung pertama bilang, yes, ini kesempatanku. Tuhan terus bersama saya, bersama aku, dampingi aku, temenin aku. Itu dulu guys ya. Itu yang pertama, penting banget itu merubah mindset itu. Baru kita mempersiapkan diri. Nah ini ada langkah-langkahnya. Aku kasih tips ya, kita ada 3 langkah, catat nih. Sebelum dicatat, coba subscribe dulu ya, supaya siapa tahu video ini ada yang butuh, orang-orang terdekat kamu juga butuh. Oke? Ya, kita sebarkan dulu video ini ya. Thank you yang udah subscribe ya, yang udah nge-share. Oke, catat nih. Yang pertama nih, kita itu mempersiapkan diri dulu. Gimana sih cara mempersiapkan dirinya itu? Yang pertama, makan yang sehat. Oh iya, itu jelas harus makan yang sehat ya. Olahraga pasti dong, supaya apa? Pikiran jernih, badan nggak capek. Jadi kita punya banyak ide, ya nggak? Itu salah satunya. Tapi di sini maksud gue menyiapkan diri itu adalah menyiapkan diri untuk berbicara. Artinya apa? Dengan menetapkan tujuan kita, ya. Kemudian menganalisis pendengar. Kemudian juga merencanakan isi pembicaraan dan lama pembicaraan serta gaya kita gitu. Kayak gimana sih? Nah, itu penting tuh dicatat ya guys ya, dicatat ya. Jadi yang pertama apa? Menetapkan tujuan, menganalisis pendengar, kemudian merencanakan isi pembicaraan, lalu lama pembicaraan kita berapa dan gaya kita seperti apa. Ya, itu langkah pertama yang dipersiapkan. Yang kedua, apa yang kita persiapkan? Yaitu mengembangkan bahan pembicaraan atau presentasi kita itu. Artinya, termasuk apa aja? Termasuk introduksi, isi, penutup, periode tanya jawab, ya, dan alat bantu visual kita apa. Nah, itu dipersiapkan guys. Catat ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita persiapkannya, yaitu menyampaikan pembicaraan atau presentasinya. Nah, seperti apa sih ini? Kita kupas tuntas satu persatu ya. Oke. Yang pertama,
Langkah pertama, tadi apa? Menyiapkan diri untuk berbicara. Apa aja nih? Kita harus menetapkan tujuan nih. Menetapkan tujuannya bagaimana? Ada 5 dasar penyampaian dalam presentasi ya. Yang pertama, yaitu bisa menyampaikan secara fakta. Jadi apa yang kita sampaikan itu kebenarannya betul gitu loh. Kebenarannya benar, faktanya ada gitu ya kan. Nah, terus yang kedua apa? Yaitu bisa mendorong audiens ini menjadi semangat, ya kan? Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga itu adalah kita bisa mampu mengajak seseorang ini untuk memahami apa yang kita omongin, ya. Nah, yang keempat tuh apa? Yaitu kita bisa menimbulkan audiens ini penuh dengan kesadaran dan dia akhirnya tertarik gitu loh dan dia banyak antusias, ingin bertanya gitu. Nah, yang terakhir nih penting nih, gimana caranya kita bisa menyampaikannya itu dengan hiburan, nggak bosenin. Itu guys, itu penting juga itu ya. Nah, yang kemudian apalagi nih, kita bagaimana cara menganalisis pendengar. Menganalisis pendengar itu begini guys, jadi kita harus tahu siapa sih yang dengerin kita ini. Kita cek dulu, kita tanya dulu, ini audiensnya orang mana, terus bagaimana dia tipenya. Supaya dia kalau dengerin kita, aku harus bagaimana nih caranya ya, agar mereka mendengarkan kita. Itu guys ya. Nah, terus habis itu apa lagi? Merencanakan bahan pembicaraan dong ya, bahan pembicaraan dan menetapkan gagasan utamanya. Apa nih tujuannya kemana? Tetapkan gagasan utamanya. Kemudian mengatur susunannya ya, pesannya itu kita kita atur. Jadi supaya ini sampai pesan ini. Kemudian menyiapkan garis besarnya dan memperkirakan panjang pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian memutuskan gaya kita yang paling efektif. Gitu guys, ya itu penting banget. Itu yang langkah pertama. Langkah keduanya apa nih? Langkah kedua adalah mengembangkan pembicaraan ya kan atau presentasi kita. Mulai dari introduksi, isi, penutup, bahkan mempersiapkan tanya jawab dan alat visual. Apa aja itu introduksinya? Sasarannya bagaimana? Yaitu bisa kita membangkitkan minatnya mereka, kemudian membangun kredibilitas. Terus juga tinjauan awal presentasinya seperti apa? Ya sebutkan apa yang dicakup ya. Kemudian bangkitkan harapan. Kayak gitu guys. Oke. Nah, kalau isinya apa nih isinya? Isinya itu adalah kita bisa batasi diskusi sesuai waktu yang disediakan ya. Kemudian susunan pembicara harus jelas. Bahasa yang dipilihan yang jelas dan hidup, yang mudah dimengerti lah, nggak usah yang terlalu berat-berat. Misalnya nih audiensnya gimana kan kita tadi sudah lihat. Ini kalau aku masuk dengan cara gaya bahasa gini masuk nggak nih? Masa nggak mungkin dong ya kita ngajak apa presentasi ke anak SD sama presentasi ke anak SMA pasti beda gitu loh guys ya. Kemudian pembicaraan ini kita harus mempertahankan perhatian pendengar. Pendengar jangan sampai ngantuk. Kita harus bagaimana caranya? Ya gitu. Kemudian juga kita menghubungkan gagasan-gagasan yang disampaikan dengan kebutuhan pendengar. Jadi kita harus tahu nih kebutuhannya dia apa, terus kita sampaikan gagasan-gagasan kita, kan gitu kan? Dan akhirnya sampai juga ke dia. Nah, jelaskan hubungannya antara subjek kita dan gagasan yang dikenal secara luas. Gitu. Jadi kita juga harus punya literasi, kita harus harus bertanggung jawab atas isinya itu gitu loh guys. Nah, penutupnya bagaimana nih? Menyatakan ulang jadi yang tadi kita sudah bahas kita ulang gitu ya kan. Kita ambil, kita uraikan langkah-langkahnya gitu. Kemudian kita bisa mengakhirinya dengan kalimat-kalimat positif gitu. Barulah kita periode tanya jawab gitu ya. Nah, yang terakhir langkah ketiga adalah menyampaikan pembicaraannya. Itu dengan apa? Banyak-banyak latihan, guys. Latihan, latihan, latihan. Eye contact gitu ya. Kemudian bicara dengan jelas, nggak ragu-ragu, yakin. Gimana dong kita kalau nggak yakin? Audiensnya bingung kan gitu kan. Kemudian sesuaikan volume suara, tempo, kapan harus ngomong keras, kapan enggak gitu kan. Nah, kayak gitu. Berbicaralah alami. Nah, gunakan bahasa yang cocok, kata-kata yang ungkapan yang penting. Itu guys ya. Sementara ini dulu yang gua kasih, nanti kita kembangkan lagi. Oke, thank you udah di Cahaya Fitri. I love you.